Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Alhamdulillahillazi syarrafa syahra rabi'il awal di maulidi sahibi maqamil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi mala'al aqwana bi judihi adla. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ulida makhtunan maqhulan biwajhin ma yura ahsana minhu wala ahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin zul mahabati wujlan. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat usi nafsi awalan wa anfusakum bi taqwallahi wa ta'atih la'allana minal muflihin wa yaghfiru dzunubal maula. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل نسب وحسب منقطعة illa nasabi wa hasabi la yanqati'u abadan. Wa qala aidan jaddidu imanakum bi dzikri la ilaha illallah atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memanjangkan umur, mensehatkan badan, dan memudahkan kita mendapat rezeki sehingga kita dapat bersilaturahmi di majelis taklim yang mulia ini dalam acara memperingati atau membesarkan hari besar Islam, maulidnya atau lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad yang berkat beliau memancarkan cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan kepada kita sebarataan sehingga kita dapat bersatu yang walaupun kita berbeda-beda pendapat di bawah naungan bendera agama Islam, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ulun menguraikan sedikit ceramah agama di seputar memperingati maulidnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu ulun mengucapkan ampun dan maaf
seandainya ceramah yang akan ulun sampaikan nanti terdapat kesalahan, kekhilafan, baik membaca Al-Quran atau Al-Hadis atau riwayat yang lainnya, atau kada cocok judul yang pian harap dengan ceramah yang akan ulun sampaikan, karena ulun juga bukan ahlinya. Hanya ulun ini memberanikan diri mengeluarkan pendapat dengan berpedoman kepada hadis Nabi, balighu anni walau ayatan, sampaikan sekalipun kamu mempunyai hanya satu ayat. Mudah-mudahan kita sebarataan termasuk hamba Allah yang mengamalkan firman-Nya, Rabbi zidni ilma, yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah kepada hamba ini akan ilmu pengetahuan setiap saat dan setiap waktu. Dan kita berlindung daripada apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, sebagaimana sabda beliau, man qalla ilmuhu kasura firaduhu, yang artinya barang siapa sedikit mempunyai ilmu pengetahuan, niscaya banyak mengatakan orang lain salah. Jadi makin banyak orang yang kita anggap salah, tambah nampak kekurangan kita mempunyai ilmu pengetahuan. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali ceramah peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini, ulun akan menerjemahkan dua ayat Al-Quran, dua hadis Nabi yang ulun bacakan di awal khutbah tadi. Firman Allah yang pertama, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad. Ia sangat mulia. Ia menginginkan kepada kita umat Islam, harisun alaikum bil mu'minin, muslimin muslimat, supaya rajin menuntut ilmu, supaya menjadi seorang mukminin mukminat, dan seorang mukmin mukminat supaya rajin menuntut ilmu, menjadi seorang muhsinin muhsinat. Dan muhsinin muhsinat artinya adalah ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Arti ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah, terlebih dahulu engkau melihat kepada Allahnya dengan mata kepala engkau, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah dengan mata kepala engkau, Allah lah yang bertajalli menampakkan dirinya dengan sifat basarnya ke dalam penglihatan kita. Ia sangat mulia dan ia sangat pengasih dan ia sangat penyayang. Kemudian terjemah firman Allah yang kedua, katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya akulah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Sembahlah aku, kerjakan sembahyang untuk ingat kepada aku. Kemudian terjemah hadis Nabi. Terjemah hadis Nabi yang pertama, yang artinya sabarataan keturunan manusia itu bisa putus lantaran ada tercatat atau lantaran malu mengatakan keluarga, karena keluarga kita tabalujur keluarga orang jahat sehingga tidak dicatat, putuslah keluarga. Kecuali keturunan aku dan keluarga aku, kata Nabi, yang selama-lamanya tidak akan putus. Hadis yang kedua, yang artinya perbaharui atau hanyari iman kamu dengan banyak-banyak membaca zikir kalimat la ilaha illallah. Nah, di seputar
2 ayat Al-Quran, 2 hadis Nabi, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini dalam memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Setiap datang bulan Rabiul Awal, kita kaum muslimin, kaum muslimat selalu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Padahal kalau kita hitung, kita buka kitab, kita buka sirah, kita kaum muslimin mengadakan peringatan Maulid Nabi ini sudah lebih dari 1000 tahun. Hari ini tahun Hijriah 1436. Sedangkan permulaan diadakan peringatan Maulid Nabi adalah diadakan oleh tabi'in. Dan ketika itu pimpinan tabi'in adalah Hasan Basri, Hasan dari Basrah. Waktu itu orang Sugi mengarang Abu Muzaffar menyembelih onta 100 ekor, kambing beberapa ratus, ayam beribu-ribu ekor untuk memberi makani, menjamu orang yang datang hadir ke peringatan Maulid Nabi. Dan tabi'in 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tahun ke-11 dari Hijrah. Jadi kalau kita tambahkan 1111 sampai ke hari ini 111 minta dari tabi'in dengan wafatan Nabi, sudah lebih dari 1000 tahun kita kaum muslimin, kaum muslimat mengadakan peringatan Maulid Nabi ini. Jadi siapapun yang datang ke majelis ini, tuan guru, ulama, kiai, mubaligh, mubalighah atau ustaz-ustazah menyampaikan ceramah agama untuk peringatan Maulid Nabi yang disampaikan pijen itu juga. Memang ada kalau ditambahi lagi, ada kalau dikurangi, itulah peringatan Maulid Nabi. Tapi karena apa kita ada dulak-dulaknya mengadakan peringatan Maulid Nabi yang sekalipun yang kita dengarkan itu juga. Ada apa di dalamnya? Di antaranya adalah besar harapan kita dengan memperingati Maulid Nabi akan menyebabkan turun kepada kita keampunan, rahmat dan keampunan Allah. Dan tentunya rahmat dan keampunan Allah itu kepada orang yang memperingati, yang mendengarkan dan yang membacakan. Ini diterangkan dalam kitab Manaqibul Kubra Inda Zikri Karamatil Awliya Tanzilur Rahmat, yang artinya ketika kita memperingati sejarah hidup dan kehidupan seorang wali, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keampunannya. Jangan hujan abad benar nih rahmat ngerenu. Kepada yang memperingati, yang mendengarkan dan yang membacakan. Ini hadis dapat kita kias atau dapat kita contoh baru kita memperingati sejarah hidup dan kehidupan seorang wali atau menakib wali sudah menyebabkan turun rahmat dan keampunan. Apalagi kita memperingati Maulid Nabi. Sedangkan Nabi kita Sayyidul Aulia, pemimpin segala wali, maka benar harapan kita dengan memperingati Maulid Nabi. Kita yang memperingati, yang mendengarkan dan yang membacakan mendapatkan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bahkan kita pada dulak-dulaknya memperingati Maulid Nabi. Kemudian yang kedua, namanya menyebabkan kita pada dulak-dulaknya memperingati Maulid Nabi lantaran kita hendak maminan dulu lawan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita pinandu kepada Nabi kita,
maka syafaat besar atau syafaatul uzma, syafaat besar dari Nabi akan kita dapatkan asal kita pinandu kepada Nabi. Dan apabila kita ada pinandu lawan Nabi, maka benar-benar bahayanya lawan diri kita. Pertama, bahayanya kita saban hari paling kada 5 kali sehari berucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Dan nangaran saksi itu pasti melihat dengan 2 mata. Nah, apakah bujur kita melihat Nabi Muhammad dengan 2 mata? Apabila kita kada pernah melihat Nabi dan kita kada pinandu lawan Nabi, maka berarti saksi kita itu tadi saksi palsu ngarannya. Yang kedua, bahayanya nang kada pinandu orang nang kada pinandu lawan Nabi. Kepercayaan kita di sunnah wal jamaah, apabila kita kena pulang ke rahmatullah wafat, lalu kita ditanam di kubur, setelah ditanam di kubur orang berikan, maka datanglah mungkar nakir. Dan mungkar nakir bertanya, di antara pertanyaannya, ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Yang artinya, wahai orang menghanyar mati, siapakah laki-laki ini yang ia diutus sekalian alam semesta? Nah, kalau kita kada pinandu, kita kada akan bisa menjawab. Paling jawabakan tukang talakin huwa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinat dan seterusnya. Tapi tukang talakin yang jawabakan kita, karena kita kada pinandu maka kada kau menjawab. Inilah bahaya apabila kita kada pinandu lawan Nabi. Ini yang menyebabkan kita kada dulak-dulaknya memperingati maulid Nabi, yang walaupun kita kisahkan itu juga. Pertama, kita mengharap supaya diturunkan rahmat dan keampunan. Yang kedua, kita supaya pinandu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memperingati maulid Nabi, ada hal yang kita kada kau meninggalkan, yaitu makanan dan minuman. Itu kan kabar tuh. Tetapian terdahulu pada guru minuman sudah. Nah, udah dulu. Dan mendapatkan makanan dan minuman itu tentunya mengelolakan duit. Mengelolakan duit, menyumbangkan harta benda untuk kelancaran peringatan maulid Nabi sangat luar biasa gananya faedahnya. Disebutkan dalam kitab Nikmatul Kubra, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Yang artinya, barang siapa menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk kelancaran peringatan maulid Nabi, yang walaupun nilainya hanya 1 dirham, 1 rupiah cakap bahasa kitanya, maka sesungguhnya ujar Abu Bakar Siddiq, orang tersebut kawan aku masuk ke dalam surga. Kepercayaan kita ahli sunnah wal jamaah, kenapa bila sudah hari kiamat, lalu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, lalu kita dikumpulkan di padang mahsyar, menuju timbangan, menuju hisab, kemudian menuju siratal mustaqim. Abu Bakar Siddiq dahulu menunggui di pamulaan siratal mustaqim, melihat-lihat kepada orang yang pernah menyumbangkan harta bandanya untuk kelancaran peringatan maulid Nabi. Karena Abu Bakar pinandu, karena sebertaan manusia bergantung amalnya kan, bergantung. Saya kita nang penataran atau bergantung boleh. Nah, Al-Quran menjelaskan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Sebertaan manusia di akhirat kita digantung amalnya. Nah, baik pas jam titik ada hari-hari hujan kita datang ke majlis taklim, nah, ada apa catatannya? Orang-orang itu kira Abu Bakar, aku adangi, aku ambili, aku nang menyumbangkan siratal mustaqim sehingga menuju ke dalam surga. Dan Abu Bakar sidin janji sidin itu bujuran, kada pernah berdusta, karena kalau sidin sidik katanya jujur. Kemudian kita yang menghadiri undangan peringatan maulid Nabi pun sangat luar biasa karena fadilat dan khasiatnya. Sebagaimana dikatakan, diterangkan oleh Tuan Guru Besar Junaid Al-Baghdadi, ujar sidin, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman.
Yang artinya, barang siapa menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi, sesungguhnya orang tersebut dijamin mati beriman. Namun kita datang ke rumah Tuan Guru, lalu kita minta doa, ya Tuan Guru berikan ulun amalan, apabila ulun amalakan, nyata ulun mati beriman, insya Allah Guru itu akan walinya. Karena mati itu kadang tahunya ada saksi bahwa kita mati beriman itu ada kita dan kematian itu aja. Jadi siapa saksinya? Ada. Jadi kada wani Tuan Guru itu mengeluarkan amalan untuk supaya mati nyata beriman. Nabi Khidir alaihissalam pernah datang kepada 124.000 nabi kurang Nabi Muhammad, kepada 313 rasul kurang Nabi Muhammad, kepada ulul azmi kurang Nabi Muhammad. Mana kunakan sebuting takunan apa amalan yang apabila diamalkan nyata mati beriman. Sabarataan Nabi 124.000 itu menjawab, aku kada tahu. Hari ini ujar Nabi Khidir, aku menghadap kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ulun nibatakun amalan apa yang diamalkan apabila diamalkan pasti mati beriman. Nabi Muhammad berdiam karena sidin layam tiku anil hawa, tidak bertutur dengan hawa nafsu. Lalu Nabi Muhammad mengiau Jibril. Datanglah Jibril berhadapan Nabi. Jadi Nabi Muhammad, wahai saudaraku Jibril, ini sebelah kanan aku Nabi Khidir, tidak takut apa amalan yang diamalkan pasti mati beriman. Jadi Jibril mohon ampun wahai Nabi Muhammad, ulun kada tahu, ulun minta izin, mohon izin hendak bertakun dengan Allah Taala. Maka Jibril menghilang, bertemu dengan Allah Ta'ala. Ujar Jibril, wahai Allah Ta'ala, ini Nabi Muhammad menyuruh ulun bertakun apa amalan yang apabila diamalkan pasti mati beriman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wahai Jibril, sampaikan lawan kekasihku Muhammad, apabila hendak membaca amalan nanggana harapan masuk mati beriman, amalkanlah wirid yang panjang yang kita biasanya mengamalkan wirid yang panjang saban kalian sembahyang 5 kali waktunya sembahyang yang kita biasanya mengamalkan itu maghrib dan isya, dan mengamalkan itu wirid yang panjang itu bujur-bujur, jangan bareng-bareng aja. Jika kita berimaman, jika kita semorangan baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu batis jangan berubah dari tahiyat akhir. Kemudian tuntung 10 hanya menghadap ke kanan namun imam, atau menghadap ke tengah menghadap ke jamaah. Nah itu orang bujur-bujur ngarep wirid. Lamun kasing palingan bawa paling ke kiblat aja imamnya. Nah orang fikih menghadap ke kanan, orang tasawuf, orang tauhid menghadap jamaah. Lamun nang kada sing palingan itu fikih kada ahli karena tasawuf tauhid bagiannya. Jadi harus menghadap. Nah kemudian sampai nang zikir habisannya 10 kali. Padahal kayak hambaku, kayak kekasihku Muhammad, padahal amalakan saban kalian sembahyang 5 waktu, baca wirid itu karena harapan supaya mati beriman. Maka turunlah Jibril dari hadrat Allah menuju Nabi Muhammad. Datang Jibril kepada Nabi Muhammad, ujar Jibril, wahai Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berpesan dan Allah Ta'ala memadahkan amalkan wirid yang panjang karena harapan mati beriman. Nabi Khidir mendengar, ujar Nabi Khidir, wahai Nabi Muhammad, namun karena harapan mati beriman aja aku koler mengamalkan. Aku koler, ujar Jibril, ujar Nabi Khidir mengamalkan. Aku hendak supaya pasti mati beriman. Kadada amalan yang menjamin mati beriman hanya satu, menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi, dijamin mati beriman. Saya Junaid Al-Baghdadi didatangi ketika beliau berpetua di tengah-tengah kota Baghdad, maka didatangi oleh ratusan tuan guru menghadap kepada Tuan Guru Junaid Al-Baghdadi, wahai Tuan Guru Junaid Al-Baghdadi, waninya pian berpetua hanya menghadiri undangan peringatan Maulid Nabi dijamin mati beriman. Apa dalilnya? Tuan Guru Junaid Al-Baghdadi menjawab, wahai saudara-saudaraku Tuan Guru, orang tersebut kada akan datang ke tempat peringatan Maulid Nabi lamun kadada di dalam hatinya cinta kepada Nabi. Pasti di dalam hatinya itu cinta kepada Nabi. Karena cinta itulah ia datang ke majelis peringatan Maulid Nabi. Soal cinta, ujar Junaid Al-Baghdadi, persennya adalah 100%.
ada yang 50%, ada yang 2%, ada yang 1%, ada yang setengah persen aja. Kan jadi masalah, nah setengah persen itu ya, yang babaya datang ke wadah guru terus ke majelis taklim selalu guring aja. Guring aja dah, tetap nilainya cinta kepada Nabi. Nah, jelas kita kejadian guring, orang bawa makanan boleh kita makan jadi. Nah itu. Soal persen cinta kada jadi masalah. Yang penting ia datang ke tempat majelis itu karena cinta kepada Nabi. Sedangkan Nabi menjelaskan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintai aku, maka bersama aku masuk ke dalam surga. Dan surga diawali dengan mati beriman. Setelah Tuan Guru Junaid Al-Baghdadi menerangkan, maka sebaratan ulama paham mengerti bahwa kepintarannya si Junaid Al-Baghdadi dan perasaan menerima. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangsa Arab dituduh oleh bangsa Barat atau bangsa Timur, dituduhnya jahiliyah. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, negara yang besar hanya dua, Persia dan Romawi. Romawi dan Persia menuduh Arab itu bangsa jahiliyah. Padahal Romawi dan Persia tahu persis bahwa sumber ilmu adalah di negeri Arab. Pemulaan yang menemukan berhitung adalah di negeri Arab yang ditemukan oleh Umar bin Abdul Jabbar dengan Al-Jabbar. Bahari kita belajar berhitung namanya Al-Jabbar. Hari ini di rumah orang namanya matematika. Pemulaan yang menemukan kesehatan itu adalah di negeri Arab oleh Ibnu Sina dari Baghdad. Kemudian pemulaan yang menemukan kecantikan 2000 tahun belum Masehi sudah ditemukan oleh orang Arab, yaitu nenek moyangnya Siti Hadijatul Kubra. Makanya Siti Hadijah nikah dengan Nabi umur sidin 40 tahun, Nabi Muhammad umur selawih tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dalam kitab diterangkan fa'adahallahu bikran, Allah taala kembalikan Siti Hadijah itu ibadah orang bujang. Kenapa? Ini benar-benar bujang pada umur 40 tahun itu. Itu karena ramuan dan kosmetiknya itu tadi. Kita, misalnya kita bujang-bujang, misalnya babi ini umur 40 tahun bini, sama lah babi ini. Nah, itu Hadijah kan itu. Kemudian kesenian pemulaan ditemukan adalah di negeri Arab. Kemudian segala macam ilmu-ilmu yang banyak adalah pemulaan terbit itu di negeri Arab. Karena Arab pemulaan negeri Nabuha, jadi di situ terbit ilmu. Al-Quran diturunkan di negeri Arab. Alkohol di negeri Arab juga. Pokoknya al itu berarti di negeri Arab. Kenapa jadi bangsa Arab dituduh jahiliyah? Kenapa? Nah, karena diantaranya adalah Arab ini selalu balabihan. Bagawi itu selalu balabihan. Orang Romawi atau orang Persia apabila musim dingin, kayak hari ini musim dingin di Persia di negeri Barat, di Madinah musim dingin. Lalu orang Barat yang ada agama Islam lalu menghilangkan kedinginan itu meminum bir, minum tuak, minum. Itu menghilangkan supaya jangan menggatal keluar darah. Ya itu aja selesai. Tapi orang Arab minum bir, minum arak, minum whisky, mabuk. Nah, sabuting tambahannya. Orang yang minum memelihara di badan ini mabuk. Mau nyung sampai kapal kucirin tersusuk. Dan apabila sudah mabuk, maka tajau bir itu dimandiakan. Nah, dua pusing lebihannya. Orang Barat, orang Timur, siang hari uyuh begawi, lalu malamnya diadakan keramian-keramian bedong, bercatur, main goyang, beremeh, trombol, biliar, badminton, alam. Ini orang-orang Barat itu hanya sekadar menghilangkan kelelahan. Jadi ini pun jamnya ditentukan maghrib sampai ke isya selesai. Tapi orang Arab berlebihan. Misalnya orang Arab bedong itu ditambahnya main judi.
Nah, penting lagian pada orang. Jadi pemulaan ke dunia ini melajari main judi itu adalah Arab. Nah, yang kedua, yang jadi dipadahkan orang jahiliyah, orang Arab apabila main dom kalah, maka digantunginya di telinganya sebiji batu. Kalah 2 kali, sebelah telinga kanan pulang sebiji batu. Kalah 20 kali, telinga kiwa 10 biji, batu bergantung, telinga kanan 10 biji. Orang Barat mengharus ilmu, insinyur-insinyurnya meneliti, biasanya dari Arab ini apa pernah ganjil-ganjil digawi oleh Arab itu jadi ilmu. Setinggal oleh misalkan sebutin tadi, orang Arab apabila penyakit dalam, misalnya gula darah atau rematik atau kolesterol apa-apa itu penyakit-penyakit dalam, maka obatnya orang Arab susah ini baik, yaitu batu kerikil di tangannya, sudah pijar, batu di tangan tadi, diurainya ditikar, dijajaknya, sampai dingin batu itu tadi, dan susah ini baiknya ampuh selalu. Nah, jadi ilmu ini, dan ganjil-ganjil itu jadi ilmu. Kemudian insinyur dari barat dari timur tadi meneliti ini pang nang pina ribih pang nang misalnya pina riuk pina habang minarah tadinya jadi ilmu apa. Setelah diteliti kada ada jadi apa-apa, kada ada ilmu kada ada. Dan lalu mereka mencobai menggantungkan batu ke telinga kambing. Setelah digantung di kambing sedikit batu 2,5 labis kambing dengar buka. Mencicing kambing buka jangan ada terpacul. Batu itu tadi kata mandaknya buka, lalu ditimbang oleh insinyur tadi. Kambing digantungi batu buka, kata lihat lepas batunya nyarinya ambil buka. Manusia yang sempurna digantungi batu 20 biji, babal kan sing bukaan. Berarti ini Arab bungul pada kambing. Nah inilah orang timur, orang barat menuduh bangsa Arab jahiliyah, artinya bungul orang perkampungan diangkatnya. Di tengah-tengah masyarakat yang jahil semacam ini, lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Dan tentunya tugas Nabi kita untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat yang jahiliyah ini supaya menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan. Dan malam kelahiran Nabi seberataan alam semesta mengetahui. Di timur orang ahli kitab suhuf namanya, suhuf kitab kecil di kapalnya dipimpin oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi membaca suhuf beberapa macam suhuf karena jumlah suhuf itu kurang lebih 2.900 suhuf mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Saban butingan suhuf Nabi itu ada seribit membicarakan kelahiran Nabi kita Muhammad malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi akhir zaman, hanya saja namanya Ahmad. Itu aja. Salman Farisi sebelum Nabi Muhammad lahir bertahun-tahun keliling-keliling di negeri Arab, di mana lahirnya Nabi akhir zaman ini. Nah, ini tahu barataan orang sebelah timur. Sebelah barat orang agama adalah orang yang memegang kitab besar. Kitab besar diturunkan oleh Allah dari langit mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa 103 karena 104 tahun seberataan cuma Nabi Muhammad belum lagi 103. Dari kitab 103 seberataan membuat itu terbit bahwa kelahiran Nabi Muhammad malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Jadi kada manusia nang kada tahu. Dan seputar bangsa Arab nang 12 kerajaan itu sabarasaan tahu bahwa malam ini malam kelahiran Nabi. Kenapa? Karena Arab selain ketujuh berusaha berdagang, ketujuh lagi beternak. Dan sebertaan ternak mengucap fasih bahasa Arab pada malam kelahiran Nabi. Ucapannya apa? Ulidan Nabiyul Muntazar. Sesungguhnya lahir Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu. Menurut dalam mulut Absi yang kita baca tadi ada diterangkan wa kullu dabatil li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Sabarasaan ternak berucap fasih bahasa Arab memadahkan malam ini malam kelahiran Nabi. Yang paling banyak ketika itu berilmu ayam saungan adalah Abu Jahal. Banyak masyarakat ayam Bangkok, ayam apa. Dan Abu Jahal masih di para kawan masjid, kemudian tidak pernah ke masjid. Lamun pian umrah atau pian haji,
disampaikan Mbak Elang ke rumah Abu Jahal. Sampai kalau ini masih ada lagi, biar kita berganjil sedikit pada orang banyak-banyak tawar, kita Mbak Elang ke rumah Abu Jahal. Tidak ada jauh beda kisah pada orang lain. Anda kan? Nah, para remaja dalam masjid dan sidin kada pernah ke masjid. Dan sidin kada pernah bangun subuh. Kenapa? Karena sidin kada sembahyang subuh juga nih. Hanya malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, Abu Jahal buru-buru bangun subuh. Kenapa? Karena ayam jagau sidin batang kuak kagak kayak biasanya. Biasanya ayam jagau itu batang kuak paling itu. Hari ini beda, malam itu udah kurang lebihnya kayak ini dah. Hujan ayam jagau saungan Abu Jahal nih. Umat Abu Jahal tahu buru-buru buka kepala ayam, memusut orang kepala ayam. Mudahan biar Abu Jahal sampai ke siang bunyi kayak ini betang kuat. Orang harganya. Tapi sampai ke siang kan dah. Nah ini itu menunjukkan bahwa malam ini malam kelahiran Nabi. Jadi kada ada, nang kada tahu, nang kada tahu lawan malam kelahiran Nabi. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad dibuntingakan oleh umat Sidin Aminah. Lam tajid lihamliya alaman wala sikala, kada merasa barat dan kada merasa sakit. Dalam kitab diterangkan bahwa Aminah batianan 9 bulan, ganaban ada parut 9 bulan gitu. Nah, kemudian Sidin masih bisa guring bati harap. Kenapa? Ayo bini-bini yang banyak ini batianan 9 bulan, kau lah pengen guring bati harap. Kalau bati harap tapi burit kemana-mana. Junggak burit. Nah, itu menunjukkan artinya kada barat. Kemudian pada majaat fal pujaat Maryam wa qada asiyah wa ma'ahum min al-hulatin. Ketika datang sakit beranak sudah anu beranak 99 hari sudah. Maka Abdul Muthalib mintuha si Aminah memanggil bidan Syifa Huitan atau Ummah Abdurrahman bin Auf ini bidan kampung. Ketika tengah perjalanan menuju rumah Abdurrahman bin Auf, Ummah bidannya, maka datanglah bidan gaib Asia dan Maryam dan bidadari dan malaikat yang dikepalai oleh Jibril. Datang Abdul Muthalib dan bidan Syifa ke rumah. Ini di rumah sudah siap, tapi parlah banyu apa segala sudah siap. Jangan lupa Abdul Muthalib siapa namanya apakah? Sekali yaitu bidan gaib tadi. Lalu bidan Syifa menyuruh kepada Abdul Muthalib mau ulur papan. Ini bahasa tambahannya mau ulur papan, menikah akan sininan. Saya tahu bahasa Banjar di Bawang Banjar ini saya karena nanti banyak balok, mau ulur balok. Nah, di tambahan kan mau ulur papan. Dibikin oleh Abu Talib, Farad Aminah, dikira sidin Nabi Muhammad dilahirkan di Kemaluan. Sakalnya kada dibedah oleh Jibril ke atas Kemaluan, dibidani oleh bidan gaib dan bidadari. Nabi Muhammad kada di Kemaluan lahirnya. Makanya makulan, maksu asur kada batambuni, kada babaca katuban. Pusat sudah bagus tetap berdahulu dan bahitan basupek basunat berdahulu. Dan Nabi Muhammad dilahirkan harum menjadi bidan Syifa, ruangan ini harum dan kada ada tandingannya. Ayo kita seberataan dilahirkan di Kemaluan dan bau buktinya susternya ketutup hidung. Kita punya bau artinya. Nah itu. Dan setelah dimandii oleh bidan Syifa dibuat di dalam talam dibaki nanggana, kemudian dibawa oleh Abdul Muthalib ke Masjidil Haram, dibawa tawaf, kemudian diadakan upacara di dalam hijr Ismail, lalu akhirnya pasamnihi Muhammadan kaituh mad'uqbah, diberi nama Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dibawa balik ke rumah. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad berumur sehari sama orang setahun, berarti cepat ganal awak idin dan sesuai dengan kepintaran. Banyak kayak kita karena meminum susu balahir sedang suatu amalnya berganal awak, cuma awak kadang ganal, bungulnya bungul ganal. Nah ini Nabi kadang. Kemudian kita memperingati Maulid Nabi yang beribu-ribu tahun ini sudah perlu meminandui lawan Nabi Muhammad. Bila kita pinandu lawan Nabi Muhammad, keuntungannya dapat syafaat besar. Meminandui Nabi Muhammad ini ada dua macam. Mudahan sahabat waktunya belum dikatakan. Pertama meminandui Nabi Muhammad dalam zahir, artinya mata kita melihat.
dan kita hafal dengan bentuk Nabi. Nah itu pinandu ngarannya. Nah kedua meminandu dengan batin. Meminandu dengan batin berarti nang pinandu itu adalah iman mata hati nang melihatnya. Nang zahir dulu. Nang zahir kepala Nabi adalah bulat dan Nabi Muhammad rambut sidin bainal jummati wal waqrah. Nabi Muhammad rambutnya jadul keriting dan saking keritingnya kemudian dijujur sidin tak kawan bahu karena orang keriting itu boleh katakan biasa-biasanya. Dan Nabi Muhammad maharagu rambut dua macam. Kadang-kadang muhamlikina ra'usahum wa muqassirin. Kadang-kadang Nabi Muhammad bergunting. Bila bergunting, beles. Beles kayak guru tahmi itu nakal beles. Nah beles. Kadang-kadang Nabi Muhammad itu bagundul. Jadi sunnah Nabi bagundul sekali seumur hidup barang. Dan Nabi apabila bergunting, tentunya kesuruh kan ada hal-hal satu waktu nang kada boleh berkupiah kayak umrah. Ihram kada boleh kalau kopiah. Nah lalu Nabi bersuroi sebelum memakaikan ihram, suroi Nabi, guntingan Nabi dan suroi Nabi. Guntingan Nabi pakai les dan Nabi Muhammad kada bergunting, berkepak sebelah kiri, berkepak sebelah kanan, bawa cangkat ke atas, bawa panjang ke belakang. Itu orang kafir yang dituruti. Kalau Nabi Muhammad yang dituruti ya nang les, kayak berpahami tadi contohnya. Dan aku bergundul aja. Nah, dan apabila bersuroi Nabi Muhammad ampak mencontohkan lawan kita karena Nabi Muhammad contoh yang paling baik sebaik-baik ikutan lawan kita jadi ampak mencontohkan bersuroi. Pertama suroi sidin adalah sebelah di tengah, sebelah ke kanan, sebelah ke kiri. Nah, sama itu. Kadang-kadang Nabi Muhammad ambil sebelah kiri tak banyak diurayakan sebelah kanan. Kadang-kadang sebelah kanan maka banyak diurayakan sebelah kiri. Nah, tiga macam. Kadang-kadang ditarik ke atas belakang. Nah, itu Nabi Muhammad bersuroi. Namun kita Nabi Muhammad ikutan kita sampai ke bersuroi pun kita cari kayak apa Nabi Muhammad bersuroi. Kemudian dahi Nabi ada sedikit luas. Kemudian kuning Nabi, alis Nabi nuniyul hajibain seperti huruf nun hanya saja nun malah ke atas, kuning Nabi malah ke bawah. Nah, kemudian bulu mata Nabi lancip nang ke atas malah ke atas, nang ke bawah malah ke bawah. Kemudian mata Nabi galak, nang girang kalau girang, nang putih kalau putih. Kemudian hidung Nabi aknali ermin, mancung hidung Nabi dan nang mancung itu ujungnya ini aja. Nah, kadang kayak Arab biasa, ujungnya mancung padahal pelantangnya mancung benar. Itu orang Arab, Nabi kena itu. Makanya orang Arab boleh cangkir kada wani gandang halus cangkirnya. Kenapa kan cangkir gandang waktu minum lama? Lain kita hidung kita nimek, lalu kita litar, kita ulah minum dan bawa aja. Nah itu. Kemudian Nabi Muhammad pipinya abyad musyarraban di umrah, merah putih ke merah-merahan. Kemudian Nabi Muhammad bibir sidin tipis dan anunya ini ruangnya ini kayak huruf sabdu, kayak huruf sabdi tasbih. Dan gigi Nabi 32 bersih bangaran sebendilahan. Dan Nabi Muhammad berjabit, tebal jabit Nabi. Dan Nabi Muhammad berjenggot, jenggot sidin kada lebih pada seganggam. Seganggam sidin juga soalnya itu ukuran sunat berjanggut kita dina. Namun kita berjanggut sampai ke pusat, mana bedanya dan warik? Yang mulu aja sebukuan. Nah, gitu. Dan Nabi Muhammad Hafiz Syarif, Nabi Muhammad kada bahasa Sengon. Belum kada nyindir orang bahasa Sengon kada lah. Memadahkan Nabi itu kada bahasa Sengon itu benar aja. Kemudian Nabi Muhammad dadanya berbulu, ini tanda orang pemberani dan penyabar tabah. Dan Nabi Muhammad kuku sigin, kuku laki panjang. Bukan berkuku panjang, tapi kukunya kuku laki. Dan Nabi Muhammad mengiris kuku, mulai telunjuk tangan kanan dan cuma urus berkincong kayak gagatas. Kanan, tengah, kelingking manis, kelingking kiri, kelingking manis kiri, tengah kiri, tunjuk kiri, ibu kanan kehabisannya. Kayak itu juga Nabi Muhammad mengiris kuku baptis. Kemudian Nabi Muhammad ada beambayang karena cahaya matahari, cahaya lampu dan cahaya bulan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nuran fauqa kulli nur, cahaya di atas segala cahaya. Nah ini jadi kalah cahaya yang lainnya. Namun kita jangan limung-limung sekali karena cahaya matahari kada ada ambayangnya, cahaya bulan kada ada ambayangnya, cahaya lampu kada ada ambayangnya. Itu parah mati. Tanda kematian kita tuh gitu, ada ambayang lagi, apalagi baca amin tuh nak ada lagi muha di caramin, itu paling 2 hari lagi mati. Yang limung-limung, maaf jangan menuruti Nabi, ini ada. Itu keistimewaan Nabi.
Kemudian Nabi Muhammad kadakawa dipadahakan rendah, kadakawa dipadahakan tinggi. Karena Nabi SAW tatakai orang yang tinggi Nabi 2 jari. Di zaman Nabi ada orang yang lebih 2,5 meter, awak Sidin 3 meter, Sayyidina Abbas tinggi banget 3 meter kebiar, yang para lawan hubungan itu nah. Batakai lawan Nabi berjalan, bapak tinggi Nabi 2 jari. Kemudian di zaman Nabi ada orang kardel, namanya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, kardel tuh sampai halus. Kata saya, Nabi berjalan, bapak tetap 2 jari tingginya. Kadang kayak mikrofon tuh ada tinggiakan, direndahkan. Ini kan ada Nabi putar-putar Nabi kan ada. Nah, ini hamba inilah yang disebutkan dalam Maulid Afi Basyaran lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Jangan wangi kita merendahkan Nabi Muhammad manusia biasa. Itu tadi. Nah, ini hafal kayak itu ngarannya kita pinandu lawan Nabi secara zahir. Kemudian meminandui Nabi Muhammad secara batin, yaitu iman mengkau menerimanya. Walaupun kita kada beriman, kita kada kawah menerimanya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis membicarakan iman, namanya daqaiqul akhbar. Cara meminandui Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala baulah manusia di dalam rahim mama. Pamulaan yang diulah itu adalah kepala. Dan kepala ini dibentuk huruf mim, bukan seperti huruf mim, huruf mim. Seperti itu adanya dusta-dustaan aja. Buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Allah Subhanahu Wa Taala baulah manusia sabaran lingkungan manusia, siapa aja manusia. Kepala ini adalah mim, kemudian bahu adalah ha, kemudian untuk kesempurnaan manusia diulah parut, parutnya adalah huruf mim, kemudian kesempurnaan lengkap diulah batis huruf dal. Kepala mim, bahu ha, parut mim, batis dal, Muhammad ngarannya. Nah ini bukan dasar berbujuran Muhammad. Pernah Nabi Muhammad ditakuni oleh 2 orang sahabat yang menyimpan rahasia kenegaraan, menyimpan rahasia agama. Yang salah, sahabat pertama adalah Mu'adz bin Jabal, sahabat pertama adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Bertakun, wahai Rasulullah, kayak apa kinat di akhir zaman umat-umat yang masihkah lagi rukun Islam pertama diucapkan sesudah syahadat Allah, lalu syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, maka pian sudah berpulang ke rahmatullah. Lalulah kalau ulun ini para sahabat barasaan keucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah, pian di hadapan ulun. Jadi ulun bersaksi bujuran. Kenapa umat pian kayak kita kebarasaan ke dalam melihatnya kayak apa Nabi? Tapi tetap kita berucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayak apa? Nabi mau menjawab dengan bahasa isyarat, qulu Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin. Wahai sahabatku, bacalah salawat atas Muhammad yang awal. Bacalah salawat Muhammad yang akhir. Siapa Muhammad yang awal? Itu awak Nabi Muhammad. Siapa awak Muhammad yang akhir? Yaitu awak kita yang belajar dalam rukun iman bahwa kepala kita ini dibentuk diulah adalah mim, bahu kita ha, parut kita mim. Jadi kalau saja parut semakin gana, makin nampak huruf mim. Kemudian basis huruf dal, Muhammad fil akhir. Kita sudah mengamalkan, kita ahli sunnah wal jamaah ini sudah mengamalkan, paling kada paham. Gitu aja. Makanya itu beda antara paham dan pintar. Baik pintar, baik paham, bila paham pasti pintar, bila pintar belum tentu paham. Coba kita nomor terakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salawat atas Muhammad yang awal, salawat atas Muhammad yang akhir. Sampai baca benar dia pahamannya yang mana? Pahamannya iya kepala kita ini mim, bahu kita ha, parut kita mim, batis kita dal. Jadi nang kita ucapkan aku bersaksi tidak ada sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Nang mana nang kita saksikan? Nang kita saksikan non mata kepala kita adalah kepala kita mim, bahu kita ha, parut kita mim, batis kita dal. Nang kita saksikan dalam syahadat Muhammad itu Muhammad nang di Madinah itu Muhammad bil awalin. Nang kita baca syahadatnya tuh. Nang kita saksikan non mata ya Muhammad bil akhirin. Beda lah antara Muhammad fil awalin dan Muhammad fil akhirin kan beda.
Muhammad berawalin kah ngarannya, Muhammad berakhirin kah, sabting aja, cuma proses aja yang sangat panjang. Jadi ada awal dan akhir proses. Padahal sebuting aja. Mana dalilnya? Al-Quran menjelaskan hadis kursi minta. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Mana? Artinya jika tidak engkau wahai Muhammad. Sekali lagi, berarti penting banget Pak. Sekali lagi. Jika tidak engkau wahai Muhammad, kada aku jadikan seluruh alam semesta. Nah, termasuk awak kita. Berarti awak kita ini jaka kada Nabi Muhammad, kada ada awak kita. Awak kita iya awak Nabi Muhammad. Nah, ngarannya misra atau satu, dua, tapi pinanya dua padahal rutin aja. Nah, inilah yang kita saksi asal. Saya kira kita jangan saksi palsu. Nah. Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jam 11 dah harinya nah. Kira-kira bang apa panas tadinya sedang. Umur Nabi tadi sehari sama lawan setahun, akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berumur 39 tahun. Nah, 39 tahun, maka Nabi Muhammad bergaul di kota Madinah, Makkah itu kaum masyarakat yang jahiliyah ini bertambah-tambah jahiliyahnya. Artinya kada sasar baik masyarakat itu kada sasar berjahat, sasar berjahil masyarakat yang jahiliyah tadi. Lalu Nabi Muhammad hendak mengubahnya lawan fisik. Nabi sama orang banyak mengubahnya lawan montong ucap orang kada asli karena seorang-seorangan aja, orang sekampungan kada diasih orang. Lalu Nabi Muhammad di dalam hati beliau hendak mengubahnya lawan doa. Karena doa itu salah satu adalah senjata orang mukmin. Doa silahul mukmin. Lalu dirubah Nabi dalam doa, artinya mudah-mudahan masyarakat yang jahiliyah ini menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berdoa tentunya kepada Tuhan. Dan waktu itu Nabi Muhammad masih kada jadi rasul, maka Nabi Muhammad beribadat menuruti syariat Nabi Ibrahim. Di dalam suhuf Ibrahim berdoa kepada Tuhan, ngaran Tuhan di situ terbuat adalah Maula. Nabi Muhammad pun berucap, ya Maulana yang mujib, wahai Tuhan yang memperkenankan doa, kabulkanlah doa hamba ini, masyarakat yang jahiliyah ini supaya berhenti, supaya menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan. Berkali-kali Nabi Muhammad berdoa, namun kada dikabulkan. Akhirnya Nabi Muhammad bertakun lewat ahli kitab pemegang suhuf Musa. Wahai pemegang suhuf Musa, kalau kita nak berdoa di dalam suhuf itu apa? Ngaran Tuhan yang sebenarnya. Mereka menyambat adalah kalau di dalam suhuf ini ngaran Tuhan yang sebenarnya Datul Bukti. Nabi pun berdoa ya Datul Bukti, namun tidak dikabulkan juga. Kemudian Nabi Muhammad lagi bertakun lagi dengan ahli kitab pemegang Injil. Wahai ahli Injil, kalau kita nak berdoa kepada Tuhan, siapa ngaran Tuhan yang terbuat dalam Injil? Ahli Injil itu mengatakan, wahai Muhammad, jika kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, maka ngaran Tuhan yang terbuat di sini ili. Kalau ditulis alif lawan la, alif kasra i, lam kasra li, ili. Nabi pun berdoa ya ili, namun kan dikabulkan juga. Akhirnya Nabi Muhammad datang lagi kepada pemegang kitab suhuf, kepada kitab Taurat. Wahai pemegang kitab Taurat, kalau kita nak berdoa kepada Tuhan, siapa ngaran Tuhan yang terbuat di situ? Ujar pemegang Taurat, kalau ditulis kepada bahasa Arab adalah ilah. Nabi pun berdoa ya ilahi, ilahana, namun kata kabul juga. Lalu Nabi Muhammad datang lagi kepada pemegang kitab Zabur. Wahai pemegang kitab Zabur, kalau kita nak berdoa kepada Tuhan, siapa ngaran Tuhan? Di situ terbuat, maka mereka menjawab kalau ditulis ke bahasa Arab adalah Rabbun. Nabi pun berdoa Rabbana, Rabbi, namun kata kabul juga. Akhirnya Nabi Muhammad datang kepada Waraqah, ini yang memegang suhuf. Wahai Waraqah yang memegang suhuf, jikalau kita berdoa kepada Tuhan, siapa ngaran Tuhan yang dalam suhuf yanta? Ujar Waraqah di dalam suhuf ini, jikalau aku bahasakan ke bahasa Arab adalah zat wajibil wujud. Nabi pun berdoa ya zat wajibil wujud, meminta supaya diubahkan masyarakat yang jahiliyah ini kepada masyarakat berilmu pengetahuan, namun kalau kabur juga. 6 bukti sudah ngaran Tuhan di dalam suhuf dan dalam kitab bukan kada dikabulkan. Akhirnya Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Berumur 40 tahun Nabi Muhammad
mencari tahu orang siapa ngaran Tuhan yang sebenarnya. Lalu Nabi Muhammad masuk ke Jabal Nur. Nah, ketika ke Jabal Nur, ingat tolong kisah ini tidak kan? Masuk ke Jabal Nur, Nabi Muhammad minta petunjuk siapa juga ngaran Tuhan yang sebenarnya. Lalu kepada salawat datang Jibril. Jibril, wahai Nabi Muhammad, ngaran Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Nabi Muhammad langsung menggatal. Kenapa jadi menggatal? Inilah jiwa seorang mukmin apabila disebutkan Allah langsung wajilah qulubuhum. Dan di dalam hati Nabi itu dan Tuhan yang sebenarnya itu memang tertulis Allah. Tapi karena ada wahyu, lalu Nabi Muhammad kata wahyu panggil. Akhirnya Nabi Muhammad bertakun wahai Jibril, Allah itu diambil dari mana? Jibril menjawab, Allah itu diambil dari kitab suci Injil, ini alif tahun lam. Diambil dari kitab suci Taurat, ilah. Digabungkan ini dan ilah menjadi Allah tulisannya. Nabi bertakun pulang wahai Jibril, lamun alif lam ha dibaca Allah, kamana ma'andak alif lafaz ilah itu. Jibril menjawab, andaklah lafaz alif di lafaz ilah itu ke atas tasdid. Jadi tulisannya alif, lam, ha, tasdid dan alif halus di atasnya. Maka Bismillah, ngaran Tuhan itu Allah. Dan Nabi menerimanya. Kemudian Nabi Muhammad bertakun pulang wahai Jibril, Allah itu apa maknanya? Maka Jibril menjawab, Allah itu maknanya adalah Ismul Jami. Artinya nama kesatuan alam semesta. Wahai Nabi Muhammad, Allah itu ada banda khusus. Dan ada kawa Allah Ta'ala itu dibadakan di atas. Karena Allah ada di atas. Mungkin kita badakan, mintalah kepada orang di atas. Lapisan kepada apa? Tingkat kepada apa di atas itu? Nah, Allah ada di atas, Allah ada di bawah, ada pada di kiri, Allah ada di kanan, Allah ada di muka, Allah ada di belakang, Allah jauh kada berjarak, para jaraknya, parah pun kada kau dicapai. Allah itu laisa kamitslihi, tidak seumpamanya wahai Nabi Muhammad. Tapi Allah yang ada seumpamanya itu menampakkan zatnya, menampakkan dirinya kepada alam semesta ini. Sehingga alam semesta ini ngarannya Allah, ngaran kesatuannya Allah. Tapi apabila ikan preteli, ikan tunggal gutingan, ambil maka ngarannya juzu alam. Apabila sabarataan, ngarannya Allah. Apabila tunggal gutingan, ngarannya juzu alam. Nabi Muhammad unggul. Dan kita aja ngomong pertama kehujanan, yang kedua kelaparan. Jadi ujar Jibril balik Nabi Muhammad keunggut kan dikira paham ngerti. Ujar Jibril fasda bima tu'mar wa aris anil jahilin, sampaikan lawan berataan manusia bahwa ngaran Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Agama yang paling benar adalah Islam. Pegangan hati kepercayaan kita adalah Islam. Sampaikan itu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertakun pulang wahai Jibril untuk menyampaikan orang ini ngalih. Menurut orang, apa aja menurut orang ngalih adalah contohnya. Maka Jibril memberikan contoh wahai Nabi Muhammad. Alam semesta ini, dunia ini, bukan alam semesta, dunia ini sampai kapan aja akan terbagi hanya dua. Pertama ngarannya negeri Ajam, negeri Arab. Misal kedua negeri Ajam. Apabila ada Arab, Ajam tak. Wahai Muhammad, coba lihat rumah orang Arab. Rumah orang Arab kada ada atap, karena jarang hujan, hanya bedak. Nah, kadang kayak kita orang Ajam, karena atap karena baca hujan. Nah, hari ini hujan benar. Nah, karena atap, karena hujan ada atap. Coba Muhammad lihat rumah kita. Rumah jadi dingarani rumah lantaran sempurna alat, sempurna pakakat, sempurna material dingarani rumah. Apabila diperacul itu ngebutingan, ngarannya pakakat, ngarannya ramuan bahasa orang bahari. Menurut ini menggunakan ramuan bisa dilakukan orang jamu. Nanti bahasa orang bahari, dan pekakat itu ramuan, karena material itu ramuan orang bahari nampak. Nah, karena lengkap, nah berarti ngaran di sebuah rumah, kemudian dipaculi ngarannya apa ngarannya tadi? Ngarannya pekakat, itu juga alam semesta.
karena lengkap isinya dengarane adalah Allah apabila ini itu ngebutingan ngarannya juzu alam. Coba rumah terjadi dia sekali ngarannya pemohong ke atap itu reng bareng itu kasal itu apa ngarannya yang orang-orang apa nih orang-orang mau itu tiang mau itu turut tawing itu lantai itu gelagar itu tungkat mau itu susuk mau itu pandal apa guru kayak tukang gurunya adalah nawaran rumah pada nawaran rumah kan ada lagi nawaran rumah kenapa karena tunggal putingan jadi buat dia tunggal putingan pekakas ngarannya itu juga alam semesta lihat alam semesta tak lihat Allah ngarannya makanya orang ahli tasawuf kada ragu-ragu ucap maro itu syai'an illa ra'aitu Allah aku kada melihat sesuatu kecuali aku lihat Allah kenapa yaitu tadi nah setelah itu lalu Nabi Muhammad itu sudah kawal menerima kemudian ujian Jibril pun sudah ikan kau menerima dan kau menyampaikan maka aku permisi ujian Nabi Adam dulu aku buat apa lagi wahai Nabi Muhammad wahai Jibril ikungan Allahnya itu nang mana nah jadikan tadi Allah itu kan ada benda khusus Allah sudah menampakkan kepada alam semesta. Kemudian alam semesta ini ngarannya Allah, namun tunggal butingan justru alam. Allah tuh kada di atas kada di bawah. Jadi kami tadi wahai Jibril. Nah lalu kurangnya itu nang mana? Zatnya itu nang mana? Ujar Jibril kesimpulan alam jauh Muhammad Jibril cak anu miring-miring kita kemari jona. Nah bilok-bilok jauh dulu. Sama yang kita supaya jam 12 tuntung jadi bilok-bilok jauh dulu. Menurut Jibril, ujar Jibril, wahai Muhammad, alam semesta itu tertimbun kepada 4. Apabila beraneka ragam ngarannya sifat, apabila ngaran asma, apabila ini berbuat apa, apabila berbendak zat, sifat asma apa zat ini kesimpulan alam semesta itu kenyataan Allah. Nabi pun mandang, kalau kita mandang juga, ujar Nabi, enggih Jibril orangnya nang mana zatnya nang zatnya nang mana nah maka Jibril satu rikih dalam kantong maungkai apa ngarannya kertas nah yang menjangkau pulau Jibril dalam nah saya kira contohkan kertasnya ada lupa tuh ninjak teman tuh hadirin nah menjam nah Jibril terlambat Jibrilnya nulis nah. Jadi Jibril korekir Jibril mau kayak apa kertas di kantong. Nah, ditampakkan Jibril. Muhammad ikam tadi hendak mencari ikungan Allah Ta'ala tentang mana. Nah, ditampakkan Jibril. Melihat ikam, melihat Nabi. Ikra, baca. Ikra itu baca ada Nabi baca, mulai ikra kayak itu aja. Namun kita belajar nahu, ikra itu fi'il amar, wajib menuntut maf'ul, wajib menuntut maf'ul. Jadi ada anunya yang dibaca tadi ikra baca. Bacaannya innani anallahu la ilaha illa ana. Maknanya sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Ditampakkan oleh Jibril, ikra baca. Nah ini kalau ayat pertama turun di Jabal Nur baca. Nabi Muhammad berpikir, namun aku baca, sesungguhnya aku Allah. Berarti namun aku baca, Allah itu ya aku. Aku kada wani ya Nabi. Ada waninya itu artinya itulah karena rasiku kena. Jadi kayak yuk, rasiku aku Allah itulah benar-benar tak. Jadi kayak apa ya Nabi sudah kayak jejak ucap ma'an Nabi Qori'in aku kan bisa baca. Itu saja. Apakah Nabi Muhammad kan bisa baca? Ada. Nabi Muhammad bisa baca dan bisa nulis. Maka apa diperang kan bisa baca? Artinya karena apabila tulisan orang, tulisan seorang nih, seorang menulis, seorang membaca, ada jadi resiko. Namun orang menulis,
seorang membaca dan resikonya. Contohnya lu coba kan dia lagi nah, coba kalau lu tulisan di sini malah tahu aku dalam bihobo engongo el. Nah, ini ulun menulis tahu aku bihobo engongo el bongol. Ulun nak menulis, ulun nak membaca, kan resiko nggak apa-apa. Ayo, ulun tulis, ulun baca biar baca bang biar. Kenapa jadian Bang maaf gue aja kok bisa baca? Kenapa kan bisa baca? Bukan kan bisa membaca, tapi siapa yang membaca itu kalau menggongol. Demikianlah ayat innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Siapa yang belajar, siapa yang membaca itulah namanya Allah. Bapak apa aja Nabi tadi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menerima ini. Setelah Nabi Muhammad menerima, sesuatu jawaban udah dipagut Jibril 3 kali Jibril memagut. Siup Nabi ketiga kalinya padanya memagut. Pengarah sebentar keknya. Siup Nabi kok. Nah, hanya Nabi menerimanya, hanya disertakan oleh Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah dapat ngerti? Sudah tahu hitungan Allah Taala, ngerti jangan Nabi. Nah, Jibril hilang Jibrilnya. Nabi Muhammad turun dari Jabal Tur, kemudian Nabi Muhammad ke rumah. Untuk ke rumah, Nabi Muhammad menggatar itu tadi, kalau kayungan menggatar kayungan. Ada juga kalau orang kayungan menggatar juga, orang utang menggatar juga. Datang ke rumah, duduk Nabi Muhammad diberi makan minum oleh Siti Hadijah. Sudah selesai. Siti Hadijah ini pinandu lawan Nabi ini, mesti ada sesuatu ini. Dia Siti Hadijah tutup makan. Tutup makan dari Siti Hadijah, wahai Rasulullah. Coba mulianya sebenarnya, wahai Rasulullah. Aku sudah tahu perjalanan Ikam sebelum aku nikah dengan Ikam. Jadi pasti hari ini Ikam menyuruh aku masuk Islam. Aku Siti Hadijah langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya perlu tahu kalau Nabi lagi nama. Mbak Serius, Nabi ini paham, bagus babi ini paham kalau pada babi ini pintar. Mun bini kita paham, nyaman kita. Mun bini kita pintar, nah ya sudah kita belas. Nah, sudah itu ujar Siti Hadijah sampaikan karena ulun sudah tahu perjalanan pian wahai Rasulullah. Sebelum ulun balaki lawan pian sudah ulun haji ke sana sini sampai ke Sam itu ulun mengaji ke negeri Sam mengaji tentang ulun nanti aku berjodoh sabarasaan orang menjodohkan dalam kitab tabuat bahwa ikam bahwa apa jodoh ikam kenalan Muhammad dan ikam perjalanan ikam hidup ikam ke ini sebenarnya aku sudah tahu. Lalu Nabi Muhammad berdakwah Nabi Muhammad seputar Makkah dan tunggal buahan rumah nanti didatangi Nabi. Maka sudah didatangi Nabi, maka orang masuk kepada agama Islam. Hati-hati tuh enak kalau bilang untuk tuh basahnya. Itu sedikit. Itu Nabi Muhammad berdakwah. Maka dakwah Nabi di antara dakwah Nabi adalah jar Nabi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah kepada kebersamaan manusia supaya manusia ini awal berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu masuk Islam Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, mungkin berdakwah dari rumah ke rumah ini aja lambat kita kuliah umat Islam. Namun kita berdakwah ke orang banyak. Karena Sayyidina Umar, nama orang Sayyidina Umar di muka,
Nabi berdakwah di pasar, masuklah naiklah Nabi Muhammad ke Jabal Qubais. Lalu hari pasar, sebelum lahir adalah pasar malam Nabi Muhammad. Sayyidina Umar tukang mikrofonnya, ya Sayyidina Umar, ini Arab, wahai orang bangsa Arab, suku Bani Lu'ay, Bani Ka'ab, kita mendengarkan kabar dari langit. Semua orang malam terburu-buru, bukan kabar dari langit. Sekalinya Nabi Muhammad berbicara, Muhammad, ini kan berbicara, ujar Sayyidina Umar, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Berdirilah Nabi Muhammad, wahai masyarakatku, wahai kaumku, aku diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada pian barataan, sehingga pian kawa berucap, aku bersaksi, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi, sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Dan ketika itu, nang mendengar ini, dengan orang banyak, maka macam-macam pemahaman masyarakat Nabi ketika itu terbagi kepada 4 yang didakwahi Nabi itu. Pertama, masyarakat pintar. Tandanya orang pintar ini apabila pendapatnya ada sama dengan pendapat orang, maka ini tidak boleh jatuh untung ataupun. Nah, ini kan orang pintar. Al-Quran menjelaskan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertakun orang tahu, lamun ikam kada tahu. Nah, kedua, masyarakat tadi alang-alang pintar. Jadi ibarat alim itu alang-alang alim. Nah, sekolah ada tuntung kerjaan. Nah, tandanya apabila pendapatnya ada sama dengan pendapat orang, maka inya membahas benar. Fokus-fokus dia membahas. Kenapa fokus-fokus sambil merokok? Fokus-fokus membahas. Ada cari kebenaran kada? Anak membahas benar aja, menampakkan bahwa inya tuh pintar aja, kalau ikam aja anak pintar. Nah, kayak itu. Itu tanda masyarakat alang-alang berilmu. Nah, ketiga, masyarakat jahiliyah. Kita sudah tahu tadi masyarakat Nabi, masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, apabila pendapatnya ada sama lawan pendapat orang, makanya warga jauh dulu. Cakap acara nih, kada tuntung beri bulu-bulunya. Kenapa? Asal ada sesuai jadinya. Nah, itu tanda jahiliyah. Kada jujur, kada. Nah, keempat, masyarakat alang-alang jahiliyah. Apa masyarakat alang-alang jahiliyah? Tandanya, apabila pendapatnya ada sama lawan pendapat orang, maka dicari-carinya jalan, dipitnah-pitnahnya, kayak apa orang ini supaya berjauh ke kampung ini. Nah, ini masyarakat jadi sampetnya lah. No, dipitnahnya, jadi macam-macamnya lah. Nah, ini masyarakat alang-alang jahiliyah. Masyarakat Nabi terbagi kepada 4 itu tadi. Nah, ketika Nabi berdakwah, sehingga Nabi sembah Allah Ta'ala, tinggalkan menyembah patung berhala, pastikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, akhirnya bubar, lalu datang orang ini, 4 orang datang. Pertama Naufal, kedua Warakah, ketiga adalah si Ka'ab, keempat Abdullah bin Salam. Ini datang ini orang ahli kitab surgaan, datang menghadap Nabi, wahai Muhammad, jangan aku ini Tuhan pada ikam. Dan aku ini hafal Injil, Taurat, Zabur, dan Suhuf yang 2.900 suku hafal perasaan. Hanya aku tadi tertarik kalau dakwah ikam. Artinya 500 tahun terlalu Nabi Isa sudah naik ke atas langit. Ikam belum nyambungi. Aku tertarik himung badan dengan dakwah ikam. Hanya aku sebuting yang kada sependapat dengan ikam. Apa dia Nabi? Waninya ikam menambahi asyhadu. Sedangkan dakwah para nabi, yang paling banyak kan nabi 124.000, rasul 313, orang hanya berdakwah jangan dibahasakan ke bahasa Arab, la ilaha illallah. Jangan Musa, Rasulullah itu aja. Ikam waninya menambahi aku bersaksi, menurut pendapat aku yang keempat ini, nangaran bersaksi itu pasti banyak orang mata. Ikam pun, ikam saksiakan tadi Allah Ta'ala, kawalan banyak orang mata ikam Allah Ta'alanya. Nabi Muhammad mandang, kira-kira pian dimintakun orang mandang juga. Jadinya Nabi Muhammad menjawab. Mandang Nabi lagi pula, Nabi Muhammad kaya betul-betul dari awal waktu. Ketika Nabi Muhammad mandang itu tadi, lalu digunakan kesempatan. Nabi Muhammad, lamnu minalaka, hatta narallah jahratan. Kami akan beriman kepada engkau. Kepada Allah yang ikam dakwahkan, kecuali ikam nampakkan Allahnya jahratan ke ini. Nah, kayak ini ada orangnya, ada bandanya. Nah, jahratan dari bang, nampak kata kelihatan orang mata. Nabi Muhammad lalu mendang Nabi kan ucap menghayal lengketian sebetulnya pun tak kau dijawab kayak apa kita waktu itu datang Jibril ini nyamannya Nabi kebiasa sulit datang Jibril mohon kita kesulitan siapa yang datang
Datang Jibril, padahkan Muhammad bin lawan nang Ampat ini orang pintar dan jaga istilah motor ini masjidnya baik sebalapaan. Punya mencari kebenaran, bukan melawan ikam, untungnya kasar tapi hatinya baik. Padahkan ngapa gak lama kan cari? Padahkan dulu berangkat perakan dulu jadi Jibril. Ajak aku di samping ini kan meninggalkan penguamatan. Jangan Nabi, hei ahli kitab, pian anda melihat Allah Ta'ala-nya kah? Iya, tadi ikam dia ada berdoa. Tadinya aku pernah melihat Allah Ta'ala. Ikam mau mendahkan, saksiakan. Tadinya aku pernah melihat, tapi aku hendak kayak melihat. Jika aku nampak iman juga. Mungkin tidak melihat. Nabi mandang pulang, ngapa pulang? Kamu ada Jibril. Ya lawan standar nyambat. Nah, jadi hujan Jibril. Padahal ahli kitab tadi, lamun pian hendak melihat ikungan Allah Ta'ala-nya. Maka buang lapas ashadunya tuh. Wah, apa benar kalau ada papan tulis tadi jarang sudah papan tulis tangan aja. Asyhadu alla ilaha illallah. Buang asyhadu. Tertinggal an la ilaha illallah. Tapi mungkin tidak melihat ikungan Allah Ta'ala. Dari kitab magibnya aku pernah melihat mau kayak kacamata di dalam. Sabalujur basah. Kayak kacamata, yang ketiga tadi artinya anda balik mana? Allah Ta'ala-nya mana? Menjadikan dibuang asyhadu, kelihatan Allah Ta'ala-nya ada. Nah. Dibadahkan pulang oleh Jibril, buang an-nya. Dibuang anda tinggal la ilaha illallah. Ujar ahli kitab tadi sama. Lawan nang bahari juga ngarannya. Bapak ikan baulah-ulah, nang bahari aja gini turuti. Nah, dan Nabi lemontian kadang melihat juga buang laknya. Lak dibuang ketinggal ilaha illallah. Jangan Pak tadi malah Muhammad makin mau kepala aku nah. Nang kada gatal di garunya. Bolong mau, tapi kada gatal dipikir. Udah Nabi manusia itu buang pulang ilaha dan tinggal illallah. Giling-giling kepala aja ada kau nerima aku nah. Katanya orang pintar, bukan orang paham. Lalu dia Nabi mulai itu buang ngaya pulang ilahnya, tinggal alif lam lam Allah bacanya. Lalu jangan aku nak ada yang cara makan dia terusnya kalau melihat juga aku nak. Dia Nabi buang alif, tinggal lam lam lillah bacanya. Jadi aku kada melihat juga, dia Nabi buang lam pertama, tinggal lam lam lahu bacanya. Jangan ada melihat juga. Dia Nabi buang lam kedua, tinggal sedikit. Ini yang diulah zikir oleh Syekh Saman Al-Madani, Tarekat Samaniyah. Singkatan dari asyhadu alla ilaha illallah. Syekh Saman takutan lawan murid-murid sidin nih. Kalau kena kajian kebanyakan gawe dulunya aja hari-hari. Lalu kena kada awam menyambat asyhadu alla ilaha mati dulu. Itu kan bahaya kan? Jadi sudah sekali jelajarkan singkat, artinya tahu saya perlu rakyatnya. Itu kan bervariasi. Namun kita nak segar, ya namun kita sakit. Biasa, saya bini-bini nak beranak, Pak. Nah, biasa. Nah, kalau lagi kita misalnya mangga itu tadi juga cuma bervariasi bunyinya. Nah ini seksaman tapi namun kita tuh tahu baca aja dilanggar di masjid Bemek bilang coba sekali tak gunakan juga dan itu apa artinya? Wah di sini apa pada Pak Gio mengikuti imam juga. Tapi nanti imamnya tuh imam yang tadi Bemek baca apa? Tadi udah sini aku baca buku juga. Kada ada arti sama sekali itu ibadat itu tadi. Nah, mana bedanya dalam kuduk manau itu kuduk manau bilang. Kuduk manau sebelum coba apa kita? Dia kuduk sama kalau tidak ada paham kuduk gitu ada paham dia apa gitu. Nah, lalu ahli kitab nambah 4 tadi. Muhammad tertinggal apa nak lihat? Jadi berbiar yang pusing, yang menggatal, ada tingginya, maskennya, hatinya bagus, montongnya agak kasar, memang kayak itu caranya. Ini kalau dipancing gitu kan, kalau ada juga. Buang huknya, buang huknya, tapi tinggal lagi tersebut. Giling-giling kepala orang ke ahli kitab tadi. Maksudnya, enggak. Itu artinya, dia kepada menerimanya sudah.
Jadi Nabi mungkin kada melihat dia buang pasifnya. Tinggal alif panjang lagi di atas, ada kan alif alif. Jadi Nabi mungkin kada melihat dia buang alifnya itu, tak tinggal titik. Karena nak menulis huruf apa aja pasti titik pada membayarnya dulu. Ya, cuma kasih kapan benar jadi kada kelihatan lagi titiknya. Ya, surat apa? Mesti titik pada dulu. Nah, titik ini sudah ada dalam Taurat, dalam Injil, dan Zabur, dan Suhuf. Titik ini ada yang memaknai dari Zabur, Taurat, Injil tadi adalah nutfah. Jadi kalau dibacakan ke bahasa Arab, nutfah itu artinya air mani. Ada yang memadahkan nutfah. Nutfah itu artinya air mani yang cagar jadi manusia sudah campur laki-laki dan bini-bini. Ada yang memaknai tufah. Tufah itu artinya air yang melonjak. Nah, Al-Quran menjelaskan ini dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran kata-kata itu bahasanya Quran khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Nah, nutfahkah, tufahkah ngarannya, tapi tetap titik itu tadi ngarannya air mani maknanya. Air mani masuk ke dalam rahim 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging, 9 bulan 9 hari menjadi manusia. Siapa manusia ini sebenarnya? Ujian Nabi nama ancang sudah Nabi. Artinya ada sudah bahan. Siapa manusia ini sebenarnya? Kebanyakan manusia berasal dari air mani tadi. Berikatan air mani berasal dari titik. Titik berasal dari huruf alif halus. Huruf alif halus berasal dari tasdid. Tasdid berasal dari huruf ha, hu dari hu berasal dari lam kedua berasal dari lam pertama berasal dari alif berasal daripada illah berasal daripada ilaha berasal daripada la berasal dari an berasal dari asyhadu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sabukuan awak kita yaitu dia nang dingarani asyhadu alla ilaha illallah. Memang hari ini sudah ada digambarkan gambar-gambar saya ini bahwa awak kita ini adalah asyhadu alla ilaha. Nang menjadi tubuh kita nih, iya asyhadu alla ilaha illallah itu tadi. Nah, nang aku saksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bahwa awak kita itu yang kita saksikan. Nah, maka ahli kitab itu tadi ada yang menjawab, ada kayak Abdullah bin Salam langsung menerima. Langsung pernah nangis menerima lawasnya. Aku baca kitab lah sudah jadi paham aku. Kena mengaji dari lawasnya, mengaji sekali pahaman mengarah Allah Taala itu cukup. Dan kita ada sampai. Dan Naufal karena nyata anom sedikit, boleh nyebut takon kurang lebih Nabi umurnya, nyebut takon, Muhammad, bukankah manusia itu berasal dari Adam? Dan Nabi dari Adam juga. Siapa kamu tadi kita dari mana? Adam dari mana? Adam dari tanah. Tanah kan dari mana? Tanah dari buih. Jadi kalau tanah buih membuat tanah. Penggunaan buih kan dari mana? Dari gelombang. Gelombang menghalalkan buih. Gelombang kan dari mana? Gelombang dari banyu. Banyu kan dari mana? Dari banyu dari cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Allah bernama Nur. Nah, siapa? Adam itu siapa? Nah, menerima pulang Naufal tadi. Kita lagi kedua tadi lagi, siapa itu semua tadi lagi. Warakah, nah warakah aku dari warakah sudah rambut 3, pirang putih kuning. 3 orang presiden baru pembeliannya habis putih kuning gini. Kan sudah tua banget, aku lihat. Bukankah manusia itu menjadi warakah tadi berasal dari air mani mama abah? Iya aja Nabi. Manusia berasal dari mama abah dan mama. Abah dan mama dari abah mamanya. Ada apa kan saya itu maksudku nanti jalan warakah ini tadi air mani itu dari mana? Mun dari mama abah kepada Nabi Adam pulang keluar. Nah, boleh si nang tadi yang kedua tadi apa yang lain pada pulang mani itu dari mana? Jadi Nabi air mani itu datang di mana? Jadinya seorang norakah air mani itu datang dari saripati makanan. Ya, dari saripati makanan. Saripati makanan itu dari mana? Jadinya ini dia seorang jawab yang memang dalam kitab itu juga. Cuma paham benar dia kada pintar sudah. Apa tadi?
dari saripati makanan. Saripati makanan itu dari buah-buahan. Buah-buahan itu dari mana? Buah-buahan itu dari pohon. Pohon itu dari mana? Pohon itu dari biji, dari paung. Paung itu di mana? Paung itu di tanah. Tanah itu di mana? Tanah itu dari buih. Buih itu di mana? Buih itu dari gelombang. Gelombang dari mana? Gelombang dari air. Air dari mana? Air dari cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Allah membenar-benar. Habis sudah beda juga. Ini karena Warakah dan Naufal itu sama. Warakah Hindu, apa tadi Naufal Muda, orang lebih aja itu sama aja tak. Dengan ini beda. Abdullah bin Salam Yahudi, Ka'ab Akbar Nasrani. Jadi dia berbeda. Jadi dia tidak bertebak angkar pada nama dua ini menerimanya sudah. Dari mana aja ikam meneliti awak ikam, pasti awak ikam itu berasal dari Allah. Al-Quran menerangkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini seberasaan berasal dari Allah. Diproses yang sangat panjang, menjadi macam-macam. Kemudian kita diproses menjadi manusia dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Cuma ingat proses. Apabila kita kada memahami proses, kita ngaji ilmu tauhid sampai apabila aja berapa tahun aja ngaji tauhid, kada akan dapat karena kada tahu ke proses. Sama lawan orang bawa penyakit, bila orang bawa penyakit kada tahu ke proses, maka seumuran kada baik. Untuk mengakhiri ceramah ulun, kisahkan sedikit orang yang kada paham kayak proses. Orang karena penyakit apa namanya asam urat. Asam urat, nah, mengimbang temukan bawa bangkas, bertanduk sampai ke dokter dalam, penyakit dalam. Dia dokter penyakit dalam, baik ini dia ada lagu-lagu lagi, langsung aja ini versi nyata, yang ini versi, udah apa terdengarnya, penyakit, apa tadi bilang, asam urat. Dia tidak baik lah, iya, dia aku dalam ke dokter ini kalau nak baik, belum kontak lah di tempat, ini jadi untuk terus, ambilnya. Barat sampai ini anu lamaknya itu kayak itu nama halang dalam di jalan apa biang hampir selalu dah anak latihan sesuatu kau berdiri nyaman dia dokter hendak silakan obat gigi kalau anda latihan kapan dirinya berapa aja latihan sini sejam berapa baik selalu kuat kata akan kada ada penyakit apa tadi kata orang dokter sini jangan dokter perusahaannya itu ini obatnya dan bayaran sekian dan nomor telepon dokter ada di situ. Nah, teman-teman impian saya jangan dimakan lakatan. Nah, ada apa dokter aku jual lakatan itu. Dan untung ini tadi buat ini sudah hubungan sehat selalu. Baru paling 2 jam antara obat baik tadi. Di lampu merah ada orang berjual kalalapon. Nukar 2 bungkus, sopir sebungkus, orang sebungkus, sopir, nanti sambil nyopir ada banyaknya makan. Tahu orang, kalau itu aja dan dihadapi, habis sebungkusan. Babaya sampai ke rumah, nah sakit bandaran pulang. Ada kawan naik ke rumah bertandu pulang. Di sini ada nomor telepon dokter, ini kenapa aku? Jadi babulik pulang sakit kan memang tadi. Nah, jadi dokter berhasil, ini salah suntik. Kalau tadi kan ada diperiksa dia. Dokter ada masalah, 10 kali dokter cek hemoglobinnya. Bawa pulang boleh dan dokter periksa darah dia tangan dicocok diperiksanya dia terlalu ilmu darah. Nah jadi dokter menurut ilmu ulun pian ini nyata sama lakatan. Wah jar julak tadi wallahi demi Allah wahai dokter aku bersumpah kada sama lakatan. Nah kenapa? Karena tidak kada selesai proses. Nah, padahal tadi yang dimakan sekotakan tadi kalalapon. Kalalapon ini datungnya adalah lakatan. Datungnya kalalapon nih lakatan. Nah, coba kalalapon, adunan, barat, bani, jelas. Jadi datungnya adalah lakatan, tapi karena proses ini sangat panjang, ada tahu kayak proses. Dikira sidin memakan kalalapon, kada memakan lakatan. Yang lakatan itu dikira sidin barat itu. Apa itu kalau nah akhirnya kada baik-baik. Maka itu juga kita ngaji ke tauhid bahwa lagi alam semesta ini kada ada. Nah ada hanya Allah. Allah menampakkan dirinya menjadilah Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadikan menampakkan dirinya menjadilah roh. Roh menampakkan dirinya menjadi Allah kita.
Awak kita, ya awak kita. Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala. Jangan dipadakan aku, Allah Ta'ala. Ini nggak ada tahu kayak proses. Nah, cuma awak kita ini ada lain daripada Allah Ta'ala. Dipadakan Allah Ta'ala lain, ada dipadakan lain juga. Enggak itu tadi. Apa maknanya? Apa pendengarannya? Kalau lapon dia padakan. Ini orang berjual kalau lapon. Coba jual lapon, apa nukar lakatan. Mau dia juali, kada ada jual kayak orang jual lakatan. Apa nang sudah menjadi kalau lapon dipadakan. Nah ini hanya di dalam kesimpulan iman la huwa wala ghairuhu. Kita ini bukan Allah, tapi bukan juga kada dipadakan Allah lain, dipadakan lain kada. Maka itu saja artinya dua kali nafi iya isbat dua kali nafi di dalam hati hendaknya bahwa diri kita ini ia kadampakan zat Allah Taala di dalam hendaknya jangan dimuntung. Namun dimuntung hendaknya ini ke warung, tuntung bacaan nih, mengetek ya, ketek halus, ketek halus di warung kopi, babal kan anak-anak yang hasilnya lawas kita ngaji, kada tahu kita kalau ini sekali Allah Taala. Kalau ada kerasaan memakan untuk 3 biji, untung memakan untuk 3 biji, lalu babayar akun warung, ini harus hitung berapa aku nih. Binjai 3 biji, punya. Oh, itu tukang warung, belum kada dia jual binjai, apa ini untuk masam, maksudnya. Binjai 3 biji, kopi seluting. Jadi orang tukang warung tarik juga. Itu tukang warung umpamlah Allah Taala meniga-niga memakan untuk. Nah, apa nang di dalam di Anda, di luar kan ulun kisahkan ini adalah di dalam andaknya. Panjang lagi kisahnya, banyak nak ulun kisahkan, cuma jamnya jam 12 sudah. Yang sedikit dulu peringatan mulut Nabi, mudah-mudahan kita panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dihidupkan dan diwafatkan anda yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.